Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ria Agustina, LCMI, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen siswa, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ruang Lingkup Manajemen Zakat Modern. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggota 4 orang, yaitu saya Reza Aini selaku moderator dan 3 rekan saya lainnya, yaitu Prima Putri Rahayu, Ayu Ismawati, Aida Ayu Putri. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saudari kami, Prima Putri Rahayu. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama adalah manajemen zakat. Manajemen zakat adalah berbagai bentuk kegiatan yang dimaksudkan untuk mewujudkan implementasi zakat dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat, baik dalam bentuk pengumpulan zakat, pengoperasian zakat, dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam manajemen modern, kemajuan teknologi digital harus dimanfaatkan oleh lembaga zakat, sehingga manajemen pengelolaan zakat secara digital akan meningkatkan terus publik dan memberikan kemudahan bagi muzaki untuk menunaikan zakat melalui organisasi pengelolaan zakat. B. Hukum dan landasan zakat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima memiliki rujukan atau landasan kuat berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Berikut ini adalah dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya. Yang pertama, Al-Quran. Dalam surat At-Taubah ayat 9, yang isinya adalah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Yang kedua, menurut hadis, Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu 1. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, menegakkan zakat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, menjalankan puasa Ramadan. Dan yang kelima, melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Yang C, ragam zakat. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan pada Idul Fitri, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sah kurma atau 1 sah gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau SAW memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar sholat. Zakat fitrah wajib digunakan setiap jiwa dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam hari raya Idul Fitri. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ayu Ismawati Wulandari. Padanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang kedua, zakat mal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi ini untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Menurut Kordawi, dalam kitab fikih zakat, zakat mal meliputi, yang pertama, zakat simpanan emas, perak, barang berharga lainnya. Kedua, zakat atas aset perdagangan. Ketiga, zakat atas hewan ternak. Keempat, zakat atas hasil pertanian. Yang kelima, zakat atas hasil olahan tanaman atau hewan. Yang keenam, zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut. Yang ketujuh, zakat atas hasil penyewaan aset. Yang kedelapan, zakat atas hasil profesi. Yang kesembilan, zakat atas hasil saham dan obligasi. Slide selanjutnya. Manajemen perencanaan zakat.
Perencanaan menurut Robbins de Coulter dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh pengerjaan hingga pencapaian organisasi. Maka jika dikaitkan dengan zakat, mendapatkan gambaran sebuah perencanaan dimulai dengan melihat kondisi sumber daya manusia dan alam. Sumber daya manusia diartikan amil, muzaki, mustahik, dan sumber daya alam diartikan harta dituangkan dalam bentuk program kerja baik dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian. Slide selanjutnya. Manajemen penghimpunan zakat. Pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran Islam diatur dalam Ordonance Pemerintahan Hindia Belanda nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam konteks keindonesiaan, kewajiban membayar zakat tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Pada bagian menimbang bagian B, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pada pasal 1, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Aida Ayu Putri. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Zakat di era modern seperti ini dalam pengumpulannya melalui dua cara, yaitu secara offline dan secara online. Dua cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika sesuai dengan amanat Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dibentuklah Basnas dan LAS. Kemudian di akar rumput dibentuk Unit Pengumpul Zakat atau UPS. Sedangkan secara online dibuat sejenis aplikasi seperti Sistem Informasi Manajemen Basnas atau SIMBA. Jika kita lihat beberapa pola pengambilan zakat di Basnas dan LAS sebagai berikut. Pengumpulan dengan sistem ZISCO. Sistem ZISCO ini merupakan sistem yang digunakan oleh ZIS konsultan dalam mengumpulkan dana zakat tersebut. Slide selanjutnya. F. Manajemen pendistribusian zakat. Distribusi dapat diartikan penyaluran, sedangkan dalam bisnis salah satu aspek dalam pemasaran. Secara lengkap, manajemen distribusi yaitu suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi dari perencanaan, mengorganisasi, mengoperasi, dan pengawasan guna mencapai tujuan perusahaan atau lembaga zakat. Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dengan demikian, manajemen distribusi zakat yaitu proses penyaluran dana dari orang kaya ke 8 asnaf dengan perantara amil atau lembaga zakat yang telah disusun dari awal visi misi sebuah lembaga dalam manajemen skala prioritas penyalurannya sesuai dengan pesan Al-Quran, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Slide selanjutnya. Penyaluran dana zakat dapat dibedakan berdasarkan kebutuhan mustahik. Pertama, penyaluran dana zakat untuk kegiatan konsumtif atau layanan kedaruratan yang mencangkup bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan bantuan pada bidang dakwah dan advokasi seperti pengadaan dai untuk daerah rawan akidah. Pendistribusian zakat ditujukan kepada mustahik yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini, pendistribusian difokuskan pada area
prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, penyaluran dana zakat yang sifat produktif mencakup bantuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini, pendayagunaan difokuskan pada area prioritas 4. Dalam area ini, mustahik sudah dapat dikategorikan sebagai mustahik yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, G. Manajemen monitoring zakat. Monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data, dan informasi tentang pelaksanaan program. Apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya, temuan-temuan hasil monitoring adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga hasilnya apakah program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil yang berkualitas atau tidak. Contoh kegiatan monitoring pada program pemberdayaan ternak mustahik yang dibentuk Basnas melalui Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik Basnas. Program pemberdayaan di Balai Ternak membutuhkan proses berkelanjutan beberapa tahapan hingga menuju proses kemandirian. Dimulai dari asesmen atau studi kelayakan wilayah, pembuatan kelompok, pembangunan kandang, pengadaan ternak, pelatihan dan pendampingan, pengembangan usaha, pembentukan kader lokal, pembentukan lembaga lokal, hingga nantinya bisa mandiri. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan program Balai Ternak, Divisi Monitoring dan Evaluasi MONEF yang bertugas melakukan monitoring dan mengevaluasi program dengan mengukur dampak sosial yang ditimbulkan oleh program ini, seperti yang dilaksanakan di Balai Ternak Basnas Garut pada tanggal 11 bulan 2 hingga 13 bulan 2 oleh Budi Asmita dari Divisi Monef Basnas. Slide selanjutnya. Manajemen evaluasi zakat. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai suatu kegiatan, kebijakan, atau program dilakukan seobjektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung, ataupun yang telah diselesaikan, seperti evaluasi proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan negara. Evaluasi juga dapat diartikan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi, masukan, atau input, keluaran, output, dan hasil, outcome terhadap rencana dan standar. Adapun kegunaan evaluasi dalam sebuah kegiatan yaitu pertama, memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program, dan kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai. Yang kedua, memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Yang ketiga, melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, dan efisien. Yang keempat, memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program, dan proyek. Yang kelima, menjadikan kebijakan, program, dan proyek dan mampu mempertanggungjawabkan menggunakan dana publik. Dan yang terakhir, mampu memangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program, dan proyek. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Kesimpulannya, 1. Manajemen zakat adalah berbagai bentuk kegiatan yang dimaksudkan untuk dapat mewujudkan implementasi zakat dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat, baik dalam bentuk pengumpulan zakat, pengoperasian zakat, dan pendistribusian zakat, serta penyandalgunaan zakat. Yang kedua, hukum mengeluarkan zakat itu wajib bagi muzakir yang telah mencapai nasib. Maka, manajemen pengumpulan zakat harus diperkuat dengan dukungan pemerintah. 3. Ragam manajemen perencanaan zakat, yaitu asas perencanaan, jenis rencana, proses perencanaan, tahap perencanaan, dan bentuk perencanaan. Yang keempat, dalam pendistribusian zakat, agar terdapat sasaran bisa menggunakan metode had kifiyah dan metode perencanaan rual
aspirasi RPRA. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.